Wabarakatuh. Saya Patria Marta dari Teknik Industri 22 akan menjelaskan tentang material plastik dan prosesnya. Gimana sejarah plastik itu diawali oleh Alexander Parkes yang pertama kali memperkenalkan plastik. Ada sebuah eksibisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Plastik temuan Parkes ini disebut sebagai Parkesine, ya, yang terbuat dari bahan organik dari selulosa. Parkes mengatakan bahwa temuan ini memiliki karakteristik mirip karet, namun dengan harga yang lebih murah. Kemudian pada tahun 1907, bahan sintetis pertama dibuat manusia ditemukan oleh seorang ahli kimia dari New York, yaitu Leo Birkeland. Dirinya mengembangkan resin cair yang diberi nama bakelit. Material baru ini tidak terbakar, tidak meleleh, tidak mencair di dalam larutan asam cuka. Untuk mengenal sifat-sifat plastik, intinya itu yang pertama ada ringan karena memiliki densitas yang rendah, terus mudah untuk diangkut, diproses, dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Lalu ada tahan korosi dan reaksi kimia. Cocok untuk berbagai aplikasi di mana bahan tersebut akan terpapar lingkungan yang keras. Ada lagi isolator thermal dan listrik. Nah, ini menjadikan plastik cocok digunakan atau diaplikasikan terhadap kabel listrik dan peralatan elektronik lainnya. Lalu mudah diproses. Plastik ini mudah diproses tidak seperti kebanyakan logam, tapi mudah untuk dicetak atau ditempa, nah, atau dibentuk ya, karena memiliki fleksibilitas untuk dalam desain dan produksi. Untuk bahan baku plastik sendiri ada sintetis dan bahan baku alami. Sintetis itu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan kimia seperti etilena, propilena, stirena. Dan untuk bahan alaminya sendiri itu ada selulosa yang ditemukan pada kayu, terus serat tumbuhan, dan limbah pertanian. Lalu ada amilum, polimer alami dalam tanaman. Ada sumber hayati seperti pati jagung atau tebu. Untuk jenis-jenis plastik ini ada berbagai macam. Itu ada PE atau polyethylene, ada PP, polipropilena, ada PVC, polyethylene klorida, lalu ada polistirena atau PS, ada polyetilen, nah, teraftalat atau PET yang sering digunakan pada eh, botolan-botolan aqua atau mineral lainnya. Nah, terus ada PC polikarbonat, lalu ada PEG polietilena klorida. Fungsi bahan pengisinya itu apa aja sih di dalam plastik? Yang pertama itu ada menambah kekuatan. Bahan pengisi seperti serat, fiberglass, sabuk logam, atau bahan serat karbon yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan plastik. Lalu ada sifat ketahanan terhadap panas. Nah, ini beberapa bahan pengisi seperti serat kaca atau mineral tertentu dapat meningkatkan ketahanan terhadap suhu tinggi plastik yang membuatnya lebih cocok untuk menghadapi suhu tinggi. Lalu ada mengurangi biaya bahan baku. Penggunaan bahan pengisi seringkali dapat mengurangi biaya pembuatan plastik dengan menambahkan bahan pengisi yang lebih murah atau lebih melimpah daripada bahan dasar plastik. Produsen dapat mengurangi biaya produksinya. Lalu ada meningkatkan sifat estetika. Beberapa bahan pengisi digunakan untuk memberikan tekstur atau tampilan tertentu pada permukaan plastik, meningkatkan estetika produk akhir. Lalu ada jenis plastik nih, ada dua jenis plastik. Yang pertama itu thermosetting,
Lalu termoplastik. Dari bedanya itu apa keunggulannya itu dari thermosetting itu salah satunya tahan terhadap suhu tinggi, lalu tahan terhadap zat kimia, mudah dibentuk, tingkat stabilitas dimensi yang tinggi, rendah biaya, tidak dapat didaur ulang. Untuk termoplastik sendiri itu titik leleh yang relatif rendah, ketahanan terhadap bahan kimia, mudah dibentuk, fleksibel, tahan lama, dapat didaur ulang, ramah lingkungan, mampu mempertahankan struktur molekulnya setelah dipanaskan dan dibentuk kembali. Jadi bisa didaur ulang bedanya. Untuk thermosetting sendiri itu merupakan polimer yang tidak bisa dibentuk ulang setelah dipanaskan. Nah, ini dikarenakan bahan termoset memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi sehingga tidak mudah meleleh saat terkena panas yang berlebih. Sifat tersebut membuat termoset cocok untuk digunakan pada komponen yang membutuhkan toleransi yang tinggi, terutama saat terkena suhu tinggi. Untuk termoplastiknya sendiri, itu jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan dan akan mengeras jika mengalami pendinginan. Proses pelunakan dan pengerasan termoplastik dapat berlangsung berulang kali. Jadi sering banyak termoplastik ini dijadikan untuk bahan ulang ya, seperti pada proses injeksi, molding, lalu ada bloom molding dan ekstruksi. Dari pemrosesannya itu sendiri ada pencampuran, lalu bahan campurannya biasa terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plastiser, lalu pengisi. Campuran itu ya, memperoleh sifat-sifat tertentu bahan plastik, biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah aditif. Pra pembentukan. Nah, pra pembentukan sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal atau pra pembentukan atau preforming. Untuk bahan termoplastik sendiri, prapembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Untuk bahan thermosetting, prapembentukannya itu dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk palet tanpa pengelolaan pendahuluan. Seperti di sini proses pencetak itu ada cetak tekan, nah, di mana cetakan logam dipanaskan suhunya sekitar 120 sampai 205 Celcius. Lalu bahan dalam bentuk serbuk atau pembentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Lalu cetakan ditiup dan puyer ditekan sekitar 0,7 sampai 0,5 MPa. Bahan mengalir mengisi rongga cetak, bahan mengeras, lalu produk jadi. Lalu ada cetak transfer, di mana bahan dalam bentuk serbuk atau para pembentuk dimasukkan ke dalam ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Bahan mengalami pengerasan produk jadi. Menurut cetak injeksi bahan termoplastik, di mana bahan cetak dimulai ke ruang pengumpan dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam ruang pemanas setelah melalui alat pengukur sini, masuk ke dalam, lalu akibat pemanasan yang dipanaskan sekitar 120 sampai 260 Celcius ya, pasti bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup, lalu ditekan dengan cukup besar yaitu sekitar 200 MPa. Nah, untuk proses cetak mengeras di bawah pengaruh pendingin air, penekan ditarik dan produk dikeluarkan. Lalu ada cetak injeksi bahan thermosetting, di mana bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh
bulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh fluir sampai jumlah bahan tertentu. Lalu fluir turun dan ulir memaksa bahan memasukkan ruang transfer. Bahan ditekan memasuki ruang cetakan, bahan mengalami pemerasan, lalu produk jadi. Untuk proses pencetakan ekstrusi, di mana bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan. Lalu bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh skrup spiral sehingga menjadi massa yang kental. Bahan ditekan melalui cetakan atau dice. Produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air, atau permukaan yang dingin. Lalu produk mengeras selama berada di atas ban berjalan. Untuk pelapisan ekstruksi, lembaran kertas kain atau logam digerakkan dengan beberapa roll. Bahan termoplastik, vinil, polietilen, polipropilin diekstrusi di antara roll penekan karet dan roll logam. Lalu lapisan ekstrusi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran, kemudian ditekan oleh roll karet pada roll logam. Sisa lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Dilihat dari gambar di sini. Lalu untuk proses tiup, bahan plastik atau parison dimasukkan melalui hopper. Lalu kemudian diekstruksi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditiup, parison terpotong dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Nah, untuk gambar atau simbol plastik sendiri itu ada berbagai macam. Bisa dilihat dari sini, plastik jenis ini yang berbahan PET atau polyethylene terephthalate dan biasanya digunakan untuk pembuatan botol minuman kayak Coca-Cola atau soft drink, botol air sekali pakai ya, yang di tempat kosmetik juga bisa. Ini ada yang tulisan atau gambar simbol PET. Biasa digunakan bahan yang disebut dengan antimoni dioksida yang berbahaya bagi para pekerja yang berhubungan dengan pengolahan atau daur ulangnya, karena antimoni dioksida masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Itu akibat menghirup debu yang mengandung senyawa tersebut. Makanya di sini ada tulisan satu PET. Nah, artinya ini botol satu kali pakai karena susah tidak bisa untuk didaur ulang. Ada lagi plastik jenis HDPE, High Density Polyethylene, dan biasanya ini digunakan pada pembuatan tas belanjaan, botol susu, botol jus, dan tempat deterjen. Ini merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Nah, untuk yang ketiga ini ada PVC dengan simbol daur ulang di dalamnya ada tiga. Nah, ini untuk plastik ini bisa ditemukan pada sisi yang mengandung DIH yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan plastik berbahan PVC saat bersentuhan langsung dengan makanan tersebut, karena DHA ini lumer pada suhu -15 Celcius. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum.